Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pemirsa TVRI yang berbahagia, dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sering diimpikan oleh semua orang, yaitu tentang kehidupan yang penuh kebahagiaan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mendapat berkat. Berkat
Berkatilah waktu ini ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti kehendak dan isi hati Tuhan. Bagaimana kami boleh mendapatkan kebahagiaan hidup yang sejati itu. Melalui pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, memimpin hamba-Mu. Dan kami semua yang melihat dan mendengar diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Permisa yang diberkati Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan hari ini, kita ambil di dalam Lukas pasal 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seorang yang kuperas, dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Pemirsa TVRI yang setia, kita sering berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Jika kita mempunyai banyak harta, kedudukan, mempunyai jabatan dan kekuasaan, sehingga kita mengejar hal seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apa benar bahwa semua itu, kekayaan, kekuasaan, kedudukan dan sebagainya, dapat memberikan kepuasan yang sejati dalam hidup ini? Tentu jawabannya tidak. Ada satu hal yang penting yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita melalui seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Tentu dia adalah orang yang kaya, yang punya kehormatan, punya kedudukan, punya uang, punya pengawal-pengawal tentara Romawi. Tetapi hidupnya penuh dengan kehampaan, kekosongan, dan dalam jiwanya dan di dalam spiritualnya. Hal ini terlihat dari mana? Terlihat dari ketika Sakeus mau mencari Tuhan Yesus, mau menemui Tuhan Yesus ketika mendengar Tuhan Yesus ada di kotanya. Pemirsa TVRI yang berbahagia, jika Sakeus penuh sukacita, bahagia, dan sukses di dalam hidupnya, saya percaya dia tidak akan mencari Tuhan Yesus, tidak mau ketemu Tuhan Yesus. Sakeus akan berpikir, siapa Tuhan Yesus itu? Saya seorang pejabat, saya seorang yang kaya, saya seorang terhormat, terpandang, untuk apa mencari dia? Tetapi mengapa terjadi sebaliknya? Sakeus mencari Tuhan dan mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia yang bertubuh pendek, mau ketemu Tuhan Yesus tetapi tidak bisa. Karena banyak orang yang mengelumuni Tuhan Yesus, susah dan sulit masuk dan bertemu Yesus. Hal yang ironis, dia orang yang kaya, dia seorang pejabat terpandang, tetapi mau ketemu Tuhan Yesus, betapa sulitnya. Sehingga hanya bisa melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, dari atas pohon, dan dari sebuah tempat yang jauh. Bukankah dia seharusnya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Karena dia kaya, pejabat, punya kedudukan. Tetapi kenyataannya dia tidak mudah bertemu Tuhan Yesus. Tidak lazim, teman-teman semua, yang dilakukan oleh Sakeus. Mau memanjat pohon, mau melihat Yesus. Karena hal itu hal yang memalukan dan merendahkan diri.
Pemirsa TVRI, Sakius yakin jika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapat hal yang lebih berarti dari semua apa yang dia punya. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, di dalam cara bagaimanapun, sampai naik pohon, biar dianggap memalukan, harus bertemu Tuhan Yesus. Itu pemikirannya. Ketika Yesus melihat dia, melihat hati yang demikian, langsung Tuhan Yesus memanggil Sakius, turunlah, aku ingin ke rumahmu. Setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Sakius di rumah, Sakius benar-benar mengalami suatu perubahan hidup yang sejati. Pola pikirnya berubah, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dulunya dia orang acuh tak acuh, tidak peduli dengan orang lain. Orang lain diperasnya dengan semaunya saja. Tidak mau bersosial dengan orang lain, karena memang dia dibenci oleh orang lain. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mengubah hatinya yang penuh dengan belas kasihan, yang mau memikirkan orang lain, yang mau melihat kekurangan orang lain, yang mau dekat dengan orang lain dan berrelasi dengan orang lain. Malahan dia berkata, setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Ini hal yang luar biasa, bukan? Orang yang hidupnya begitu mementingkan diri sendiri, sekarang boleh memikirkan orang lain. Sekarang berubah, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Uangnya banyak, misalnya 1 miliar saja, kita katakan 500 juta diberikan kepada orang miskin. Itu hal yang sulit kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidup yang dikatakan tidak akan memeras orang lain lagi. Bahkan jikalau ada orang yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Inilah hidup yang sukses, yang bahagia. Inilah yang dicari Sakius. Bukan uang, bukan kedudukan, juga bukan jabatan, juga bukan kekayaan, bukan juga pasukan, tetapi hidup yang bersosial, berelasi dengan orang lain, dan terlebih menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat Tuhan Yesus selama hidup, hidupnya selalu berorientasi pada masyarakat, kepada orang banyak. Dia pergi ke desa, dia pergi ke kampung, dia pergi ke kota-kota, bertemu dengan orang, bergaul dengan orang, untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menolong orang, menyembuhkan orang, memberkati orang, mengajarkan tentang etika yang dari surga. Bahkan dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang menjadi berkat satu-satunya bagi dunia, bagi manusia yang berdosa, sehingga melalui Tuhan Yesus Kristus orang boleh hidup yang kekal, boleh mendapatkan keselamatan, dan boleh masuk di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa TVRI Bali yang kukasihi, ada seorang yang bernama Maria. Maria disebut oleh Elizabeth seorang wanita yang paling berbahagia di antara wanita di dunia ini. Hal ini terjadi karena Maria mau menjadi alat Tuhan, mau mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang diminta oleh Tuhan untuk menanggung semuanya itu. Yes, Maria menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga dia disebut orang yang paling berbahagia, hidupnya sukses
dan berarti. Seorang berkata, berbahagialah yang paling dalam. Kebahagiaan yang paling dalam justru muncul ketika hidup kita dapat berdampak bagi orang lain. Sekali lagi, kebahagiaan yang paling dalam justru muncul ketika hidup kita dapat berdampak bagi baik orang lain. Hidup yang diarahkan untuk memberkati orang lain adalah hidup yang penuh dengan warna, yang penuh dengan tujuan, dan penuh dengan sukacita. Dan akhirnya, berkat yang kita berikan kepada orang lain adalah berkat yang akan kembali kepada kita melalui kebahagiaan yang kita terima, melalui kedamaian, dan membangun relasi yang lebih dalam kepada orang lain. Konsep inilah yang membuat diri saya, bagaimana saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berrelasi dengan orang lain, dengan pemerintah-pemerintah yang ada di kota Denpasar. Berrelasi dengan anak-anak Undiknas. Berrelasi dengan teman-teman yang berolahraga. Disitulah kita boleh jadi berkat. Saya selalu berkata, berrelasi itu membangun suatu persahabatan yang akhirnya menjadi berkat bagi sahabat kita dan juga menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita semua selalu berorientasikan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui semua apa yang kita miliki, baik itu harta kita, baik itu kepandaian kita, baik itu jabatan dan kedudukan kita, sehingga hidup kita benar-benar mengalami kebahagiaan dan berarti dan sukses di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami bagaimana kami hidup yang boleh berkenan kepada Tuhan, yang berarti dan yang sukses dan membawakan kebahagiaan, yaitu berrelasi dengan banyak orang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi terang, menjadi garam di dalam hidup ini, sehingga hidup kami tidak pernah sia-sia. Berkati kami semua, berkati permisa yang sudah mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat
di TVRI Bali, media pemersatu bangsa.